Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 07 Sima, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 07 Sima, dan yang saya banggakan juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 07 Sima. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat, kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun dalam acara berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Dalam kesempatan kali ini bagian dari tugas saya sebagai guru penggerak. Ada sesi berbagi. Jadi di modul 1.4 kami sudah mempelajari materi tentang budaya positif, dan setelah selesai materi kami diberikan tugas untuk bisa berbagi pemahaman bersama Bapak Ibu Guru minimal di satu lembaganya. Berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Intinya kita akan bicara tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya positif ini mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar nih. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif. Positif ini pasti yang baik-baik. Budaya itu bisa diartikan juga kebiasaan. Ya, jadi kita sebagai guru itu sebenarnya mempunyai tanggung jawab bukan hanya menyampaikan materi di kelas, tetapi diupayakan nanti budaya positifnya bisa terbentuk. Budaya positif di sini bisa jadi dengan mencontohkan hal-hal baik yang nantinya akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang nanti ditularkan kepada siswa. Nah, kemudian dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tercipta karakter-karakter baik dari siswa-siswa kita. Baiklah, kita akan memasuki materi selanjutnya. Sebelum bicara tentang budaya positif, kita akan membahas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham betul siapa sih Pak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau mencetuskan pendidikan negara kita dengan sangat baik, dan mencetuskan tujuan pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini sebenarnya kita tidak menggurui siswa, tapi di sini digarisbawahi adalah menuntun sesuai kodratnya, kodrat pada anak-anak. Ya, anak-anak ternyata kan lebih suka bermain, lebih suka dengan menyesuaikan perkembangan zaman pada saat ini, itu sesuai kodrat zaman. Contohnya, pembelajaran kita zaman dulu diupayakan harus berbeda dengan zaman sekarang. Menghadapi siswa-siswa zaman dulu, kita upayakan bisa berbeda juga menghadapi siswa-siswa pada zaman modern sekarang ini. Selanjutnya, ini juga sudah kita kenal bersama bahwa Ki Hajar Dewantara mempunyai trilogi semboyan. Yang pertama, Ing Ngarsa Sung Tulodo. Ing Ngarsa Sung Tulodo artinya nopo Bapak Ibu? Ing Ngarsa Sung Tulodo. Iya, bagus sekali. Yang di depan seorang guru harus bisa memberikan contoh. Mardio, terima kasih jawabannya. Itu dia. Kita sebagai guru berada di depan siswa ya. Jadi kita tidak bisa memberikan nasihat ini itu, tetapi kita tidak mencontohkan. Ki Hajar Dewantara menyarankan kita memberikan contoh terlebih dahulu agar nanti anak juga bisa mengikuti apa yang kita kehendaki. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang di tengah memberi semangat dan gagasan. Oke. Kemudian yang ketiga, Tuhuri Handayani, yang di belakang memotivasi dan memberi
dorongan. Ini semua arahnya kita menghadapi siswa arah seperti itu. Kemudian kita sedang melaksanakan kurikulum merdeka. Merdeka yang dimaksud itu apa? Kalau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini hubungannya dengan kontrol diri. Jadi kita itu sebenarnya diupayakan ada kontrol diri sendiri, ada faktor internal dalam diri kita yang menyebabkan kita mempunyai motivasi untuk merubah diri sendiri, mempunyai konsep sendiri. Contohnya seperti ini. Jika kejadian anak terlambat nih di sekolah atau anak melakukan satu kesalahan, seorang guru mungkin bisa menasehati atau memberikan teguran, kemudian anak itu berubah. Tetapi perlu disadari bahwa perubahan anak tersebut mungkin penyebabnya adalah hanya karena takut kepada gurunya. Yang diharapkan anak itu benar-benar berubah dari dalam dirinya sendiri. Itu adalah faktor intrinsik. Kalau misalnya masih berubahnya karena faktor omongannya guru atau nasihatnya bu guru atau takut karena dimarahi bu guru, itu berarti anak itu belum mempunyai kemampuan dalam dirinya untuk berubah. Bisa jadi ketika dia terlepas dari pengawasan ibu gurunya sudah tidak ada, dia akan melakukannya lagi. Itu namanya belum mendapatkan kontrol diri yang untuk nantinya muaranya ke disiplin. Oke, di pembelajaran kita hari ini, maksudnya di acara kita hari ini ada beberapa yang akan kita bahas. Poin intinya ada 8. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, yang ke-6 posisi kontrol guru, yang ke-7 keyakinan kelas, dan ke-8 segitiga restitusi. Materi pertama di modul 1.4 tentang budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon dan teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Maksudnya seperti apa? Bapak Ibu, kita menyadari bahwa pendidikan kita sebelumnya saat kita menghadapi murid, seringkali kita tidak memperhatikan hak-hak murid. Seringkali kita sebagai pusat di kelas atau pembelajaran kita gunakan sebagai dengan metode teacher center. Kita tidak memanfaatkan bahwa sebenarnya murid juga punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, atau murid juga punya hak untuk belajar sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, yang diharapkan perubahan paradigma belajar ini, pembelajaran yang tadinya kita berpihak hanya kepada guru atau guru hanya memerintah, lalu siswa harus manut, harus ini itu, harus sesuai dengan tujuan yang diinginkan guru. Sekarang kita diupayakan bisa berubah, kita bisa menghormati hak-hak anak. Jadi pembelajaran nanti akan berpihak kepada anak. Kita cari tahu atau kita mencari informasi kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, kira-kira apa yang diinginkan siswa. Kita upayakan untuk bisa penuhi itu. Kebutuhan-kebutuhan siswanya apa? Agar nanti pembelajaran terkesan lebih menyenangkan dan tidak siswa itu dalam menjalankan pembelajaran di kelas dia merasa aman, merasa nyaman, merasa oh iya saya itu senang berada di sini, saya dihormati haknya dan seterusnya. Itu perubahan paradigma belajar. Intinya nanti kita merefleksi sendiri-sendiri yang perlu saya ubah mana sih biar anak itu tidak terkesan hanya diperintah oleh gurunya, tapi kita berikan kemerdekaan untuk anak-anak kita.
Ini. Kita sebelumnya banyak menggunakan stimulus respon, tetapi yang diharapkan kita bisa menggunakan teori kontrol. Oke, stimulus respon di sini menurut stimulus respon realitas atau kebutuhan kita semuanya sama. Kalau dulu pendapatnya kebutuhan kita semua sama. Padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Oke, termasuk jenis-jenis anak, ada anak yang lebih suka dia duduk diam, ada yang lebih suka berlarian, ada yang lebih paham kalau pembelajarannya menggunakan visual, ada yang sudah cukup paham kalau hanya menggunakan membaca. Nah, kita harus memahami di situ, ternyata kebutuhan kita masing-masing semuanya berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama itu menurut stimulus respon, ternyata menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, dulu kita menyampaikan pembelajaran, kita berpikir bahwa anak-anak tuh semuanya sama, kebutuhannya sama, pembelajarannya harus dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan guru berbicara di depan, kemudian anak-anak menerimanya dengan baik. Tetapi ternyata itu berbeda Bapak Ibu. Nah, kita harus bisa menggunakan pendekatan sesuai dengan kebutuhan anak. Ternyata ketika kita menyampaikan materi pun kita tidak bisa mensamaratakan kemampuan dan kebutuhan anak. Kita mencoba, kalau menurut stimulus respon di sini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Tidak semuanya, tidak selalu bisa. Ternyata menurut teori kontrol, itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia, terhadap kita. Termasuk orang yang melakukan kesalahan, mungkin kita tidak bisa langsung menghukum mereka, kita tidak bisa menjudge mereka bahwa dia itu jahat, tidak. Kita harus bisa memahami seberapa jauh pandangan mereka tentang itu dulu. Seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang melakukan kesalahan tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya jahat. Jadi alangkah baiknya kita tidak langsung memberikan hukuman atau memberikan sanksi. Jadi kita lihat dulu semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Barangkali anak itu di sekolahan kok usil, di sekolahan kok suka mengambil barang temannya. Kita tidak bisa langsung menunjuk anak yang usil itu berarti anak yang nakal. Anak yang usil itu berarti berperilaku buruk, tidak bisa seperti itu. Tetapi yang diharapkan di pembelajaran saat ini, kita bisa mencari tahu kenapa sih anak itu kok usil, penyebabnya apa. Mungkin bisa jadi kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi dan sebagainya. Kemudian orang lain, kalau menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Termasuk murid. Jangan kita berpandangan murid itu bisa loh kita kontrol. Murid bisa loh kita suruh ini. Murid bisa kita jadikan ini. Tidak, dia mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri. Ya, ada kalanya misalnya seperti tadi contohnya anak yang melakukan kesalahan, kita sudah berikan nasihat, kita sudah berikan contoh yang baik, kita sudah berikan apa. Kalau anak itu mau berubah, dia bisa berubah. Kalau tetap dia berpedoman pada pendapatnya sendiri, hanya dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini kaitannya nanti akan dibicarakan tentang kontrol diri, kemudian faktor intrinsik dan eksternal yang bisa memotivasi diri anak itu sendiri. Di sini saya bisa mengontrol orang lain itu menurut stimulus respon, teori kontrolnya sebenarnya tidak bisa kita mengontrol orang lain. Karena orang lain mau kita kontrol seberapa besar pun kalau orang tersebut tidak mau menurut dengan kita, dia tetap tidak akan berubah. Jadi siapa yang mengontrol kita masing-masing? Ya kita sendiri. Caranya bagaimana kita munculkan motivasi internal, kita munculkan kesadaran dalam diri bahwa anak itu akan berubah sendiri tanpa ada perintah atau tanpa ada yang harus mengawasi.
Nanti ketika anak itu sudah memiliki motivasi internal, otomatis anak itu akan berubah secara alami, secara sendiri tanpa disuruh. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Itu menurut stimulus respon, padahal teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Iya, sebenarnya kita bisa menggunakan pendekatan kolaborasi, bekerja sama, kita mendekatkan diri dengan siswa, bagaimana sih menghadapi masalah-masalah ini, nah seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah, nah sekarang diubah menjadi model berpikir menang dan menang. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh, seperti kasus tadi yang saya katakan, kalau misalnya siswa itu di situ terjadi dia melakukan satu kesalahan, melakukan hal yang buruk, kita sebagai guru kemudian kita langsung menghukum atau menilai bahwa itu adalah tindakan buruk tanpa kita mengetahui apa sih alasannya dia melakukan itu namanya menang dan kalah, menang di guru dan kalah di siswa. Tapi kita ubah nih, kita ubah menjadi menang dan menang, menang di guru dan menang di siswa. Kita lakukan pendekatan kepada siswa, apa tujuan dia melakukan itu, kenapa dia bisa melakukan itu, lalu kita munculkan motivasi internal dalam diri siswa itu sendiri dengan memberikan contoh dan sebagainya, sehingga tercipta motivasi internal bahwa anak itu akan sadar diri, oh iya ternyata yang saya lakukan sudah salah, ternyata saya harus merubahnya. Itu yang terjadi. Jadi siswanya akan menang, gurunya pun akan menang. Di sini model berpikir menang dan menang. Kira-kira gambaran tentang stimulus respon dan teori kontrol seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut selanjutnya. Nah, ternyata kita itu selama ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa sih miskonsepsi? Salah konsep, salah pemahaman, guys. Selama ini kita berpikir bahwa ilusi guru mengontrol murid, kita bisa mengontrol semua murid. Kita bisa memaksakan murid, ayo anak-anak, semua kita melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Itu sebenarnya hanya ilusi. Kenapa hanya ilusi? Karena sebenarnya setiap siswa itu berhak untuk mengontrol dirinya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Padahal kita sebagai guru kan pasti harus bertanggung jawab atas perilaku anak, kemudian karakter anak, dan sebagainya. Caranya bagaimana? Kita wujudkan motivasi internal dalam diri siswa. Lanjutnya mengenai semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat menurut kita loh. Bapak Ibu, kita sadari apa tidak? Ketika di dalam kelas ada siswa yang berprestasi, kita elu-elukan, kita berikan sanjungan secara menyeluruh di depan sekelas semua. Ini loh, siswa Indah itu nilainya sangat bagus. Dia itu kalau pembelajaran sangat memperhatikan bu guru. Dia juga selalu belajar, selalu ini, selalu itu, selalu itu. Ternyata itu salah loh. Iya, kita memberikan penguatan positif, kita mengelu-elukan, bahkan memberikan hadiah saat ranking kelas atau saat juara, itu ternyata salah menurut teori kontrol. Kenapa? Karena pertimbangannya banyak sekali. Yang pertama, akan menyebabkan kesenjangan. Yang kedua, mungkin beberapa orang berpikir, bu guru hanya suka pada orang itu, bu guru tidak memperhatikan saya. Dia juga pintar karena dipilih bu guru kan untuk bisa mengikuti lomba. Sebenarnya saya juga bisa mengikuti lomba dan sebagainya. Itu pemikiran siswa itu banyak sekali dan beragam. Ternyata segala penguatan positif itu tidak perlu kita lakukan berlebihan. Ya, termasuk perankingan kelas tidak perlu kita mengumumkan siapa yang ranking 1, 2, 3 dan sebagainya. Kita fokus saja ke tujuan. Lagi bahwa sebenarnya penguatan positif, efektif itu kita bisa meninjau ulang. Kita tidak perlu melakukan satu sanjungan yang berlebihan dan pemberian hadiah yang berlebihan. Okay.
Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, dulu ini kita menghadapi siswa kita yang melakukan kesalahan, kita selalu mengkritik. Ya, menurut kita, kalau kesalahan sudah dikritik, sudah kita membuat bahwa orang itu merasa bersalah, nanti orang itu akan berubah. Ternyata menurut teori kontrol beda. Ini hanya sebuah miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Kita tidak bisa mengkritik berlebihan, kita tidak bisa juga membuat orang itu merasa bersalah. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bicara tentang dewasa, kita sebagai guru sudah pasti lebih dewasa di depan anak-anak. Sudah pasti memiliki pasti kita unggul di depan anak-anak. Tetapi ternyata kita tidak bisa memaksakan hak anak, tidak bisa memiliki hak anak untuk kita anak mengikuti keinginan kita atau kita menjadi diktator karena kita adalah yang lebih dewasa di antara mereka. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut lagi. Materi tentang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin, kalau kita meninjau kata disiplin, bayangan kita disiplin itu satu aturan yang harus dipenuhi ya. Selama ini disiplin itu, orang itu sudah disiplin nih, orang itu sudah mematuhi aturan. Sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini yang nantinya kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, termasuk di dalam diri siswa. Nanti akan terbentuk disiplin itu tadi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi yang diharapkan itu kita menerapkan disiplin positif. Disiplinnya bagaimana? Itu disiplinnya sudah tumbuh kesadaran dalam diri masing-masing siswa, dalam diri masing-masing kita juga. Tumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya. Jadi anak tidak terbiasa dengan imbalan, tidak terbiasa dengan penghargaan atau dengan ancaman dan hukuman. Kalau anak terbiasa dengan ancaman dan hukuman, pasti ketika dia akan melakukan sesuatu, dia berpikirnya masih karena saya takut dihukum, karena saya takut dengan ancaman guru dan sebagainya. Itu artinya anak belum tumbuh kesadaran diri. Itu masih mempertimbangkan faktor eksternal, faktor dari luar, tidak dari dalam diri anak itu sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini digarisbawahi lagi, ada motivasi intrinsik, ada kesadaran dalam diri masing-masing siswa. Paling penting itu menumbuhkan motivasi intrinsik itu tadi. Bukan hanya karena ancaman, karena aturan, dan sebagainya, tetapi tentang kesadaran diri siswa. Yang selanjutnya, kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar tersebut terpenuhi dengan baik. Lalu apa kebutuhan dasar itu? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, bertahan hidup tentu saja berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sering ya Bapak Ibu kita menemukan siswa-siswa kita di kelas ada yang
baru jam 9 nih, tapi kepalanya sudah ditaruh di meja. Dia lesu, dia ngantuk, dia tidak bersemangat mengikuti pembelajaran. Nah, di sini kita tidak boleh menilai bahwa anak itu salah. Kita paksakan untuk tetap berdiri kemudian mengikuti pembelajaran dengan posisi yang tegak dan sebagainya. Tapi yang disarankan, yang dianjurkan, kita ketahui dulu, kita pelajari dulu, barangkali kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, barangkali anak dari rumah itu belum sarapan, barangkali tadi malam tidurnya tidak bisa nyenyak. Jadi saat pembelajaran dia perutnya merasa lapar, kepalanya merasa pusing atau matanya ngantuk, kita pelajari dulu di situ. Mungkin kebutuhan bertahan hidupnya, masalah makanan itu belum terpenuhi sehingga anak melakukan tindakan tersebut. Ya, jadi kita sebagai pendidik tidak boleh langsung memberikan penilaian buruk. Kita pelajari dulu apa sih penyebabnya, kenapa anak sampai melakukan itu. Lalu kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata ini merupakan kebutuhan dasar loh. Seringkali kita saat melakukan pembelajaran kelompok, kita satu kelompok itu kita bentuk dengan 5 anak dan seterusnya. Ternyata dalam satu kelompok itu ada satu anak yang tidak ikut bekerja sama, tidak ikut bareng-bareng dengan temannya menyelesaikan tugas yang diberikan. Karena apa? Kita pelajari dulu. Mungkin anak itu tidak diterima di kelompoknya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dalam kesehariannya karena anak itu tidak bermain bersama saat istirahat, atau memang tidak terlalu akrab, atau ada sesuatu yang tidak cocok dengan mereka. Mungkin kebutuhan rasa diterima itunya tidak dipenuhi, tidak terpenuhi, sehingga anak itu pun cuek. Akhirnya tidak ikut gabung dalam kerja kelompok itu tadi. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu sebenarnya merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Setiap orang pasti memerlukan rasa diterima, memerlukan sesuatu yang dipedulikan dan sebagainya tadi. Lalu kebutuhan dasar selanjutnya adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar itu juga merupakan satu kebutuhan dasar manusia yang kita rangkum sebagai kebutuhan penguasaan. Semua orang pasti punya, dan kita juga harus menghormati hak-hak anak itu. Pasti nih, dalam satu kelas ada anak yang dia itu kepengen banget jadi ketua kelas, dia selalu ngatur-ngatur temannya, dia selalu memimpin temannya. Mungkin dia memiliki ini, kebutuhan penguasaan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memenuhi terlebih dahulu? Mungkin kita sebagai guru nanti bisa dengan cara yang kita pikirkan dengan baik, kita sesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Ya, kemudian kebutuhan selanjutnya adalah butuh kebebasan. Ya, ternyata setiap dari diri kita itu butuh kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu termasuk merdeka dan bebas. Ya. Selanjutnya tentang kesenangan. Ternyata setiap diri manusia itu butuh untuk bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu kebutuhan dasar kesenangan. Semuanya membutuhkan itu. Ya, jadi bermain. Kalau kita dalam pembelajaran mengajak anak untuk bermain yang ringkas-ringkas saja, yang kita bisa kuasai saja. Itu akan tercipta pembelajaran yang lebih menarik. Nah, yang lebih penting lagi, kebutuhan dasar manusianya terpenuhi sehingga tidak ada perilaku anak-anak kita yang menyimpang atau berperilaku buruk dengan alasan kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Tadi ya. Nah, materi dalam modul 1.4 itu tentang motivasi perilaku manusia itu tadi. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, kalau misalnya anak itu melakukan suatu kesalahan, ada kalanya anak itu sebenarnya berubah itu karena dia sudah diperingatkan atau sudah tahu bahwa aturannya salah, anak itu bisa berubah. Tetapi ternyata berubahnya anak itu ketika anak itu hanya takut dengan gurunya atau takut dengan kepala sekolahnya, itu sebenarnya motivasi ekstrinsik. Oke. Menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman itu termasuk motivasi ekstrinsik. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, saya mau lombanya biar jadi juara 1. Kenapa? Karena saya ingin dipuji, karena saya ingin dapat hadiah. Itu ternyata masih merupakan motivasi ekstrinsik, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya nih, kita berangkat kerja, berangkat ke sekolah pagi hari. Saya mau berangkat pagi hari biar saya tidak ditegur oleh kepala sekolah atau biar nanti saya mendapatkan pujian dari kepala sekolah. Itu berarti motivasi kita masih merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang masih berada di luar negeri, di luar negeri, di luar dari dalam diri kita, ya. Maksudnya harapannya itu sebenarnya motivasinya ada dalam diri kita, bukan itu. Misalnya kesadaran diri, saya ingin menjadi orang yang baik, saya ingin menjadi teladan yang baik untuk siswa-siswa kita, sehingga saya melakukan hal yang baik. Nah, itu contoh motivasi internal. Lalu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini maksudnya, jadi kita mengupayakan siswa kita itu punya motivasi dari dalam diri dia itu, mereka itu atau siswa-siswa itu ingin menjadi seperti apa. Dia menghargai dirinya sendiri, menghargai bahwa dia itu mampu ini dan sebagainya, itu merupakan motivasi intrinsik dan merupakan kesadaran diri, ya. Nanti kalau semua siswa sudah memiliki motivasi dari dalam diri, memiliki motivasi intrinsik, nanti perilakunya pun akan baik karena itu memang didasari dari niatan diri sendiri, tidak tergantung dari luar, tidak tergantung pengaruh dari luar, itu dalam dirinya sendiri. Begitu ya? Selanjutnya ini materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, seringkali kita menghadapi siswa itu ketika melakukan kesalahan, kita tidak segan untuk segera memberikan hukuman. Ya, hukuman itu ciri-cirinya bagaimana? Dia itu tidak terencana, sifatnya tiba-tiba, ditentukan oleh guru, bersifat satu arah. Nah, hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Ini contoh hukuman, misalnya Bapak Ibu melihat nih, ada siswa yang membuang sampah sembarangan tanpa pikir panjang, langsung kita marah-marah ke anak itu, kemudian kita menghukum anak itu dengan cara misalnya, kamu saya hukum untuk membersihkan seluruh halaman. Nah, itu termasuk hukuman. Ya, perbedaannya nanti kita bisa bandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian hukuman itu ditentukan oleh guru, bersifatnya satu arah. Kita memberikan hukuman, kamu harus bersih-bersih semua halaman, itu hanya satu arah. Kita tidak menghormati hak anak untuk membela atau menyanggah dan sebagainya. Hanya satu arah dari guru kepada siswa tersebut yang melakukan kesalahan. Nah, kemudian hukuman itu ternyata bukan hanya fisik, tetapi juga psikis. Kita sebagai guru seharusnya hati-hati dalam mengeluarkan kalimat, mengeluarkan kata-kata. Bisa jadi kalimat yang kita ucapkan itu dapat mempengaruhi psikis siswa. Bisa jadi siswa yang kita hadapi itu tersinggung dengan kalimat kita. Saya pernah sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi ya, untuk pembelajaran kita bersama saja. Saya pernah waktu SD sekitar kelas 5 atau kelas 6 itu, ketika saya mengikuti kegiatan perkemahan
di bumi perkemahan sana. Di situ kan ada semacam, ya kita kan di situ harus memenuhi kebutuhan kita sendiri termasuk memasak, air dan sebagainya. Di situ saya ingat banget disuruh oleh ibu guru, waktu itu ibu guru, tolong anak-anak semua ngambil air, ngangsu bahasa sininya ngangsu. Semua ambil air agar kita persediaan air cukup. Kemudian saya memang di situ posisinya, saya itu secara fisik saya memang lebih besar dibanding dengan teman-teman sebaya saya. Secara fisiknya saya memang mungkin keturunan saya badannya besar, jadi seperti itu. Bapak ibu guru menyuruh saya membawa 2 ember sekaligus. Dewi, itu bawa embernya 2, kamu besar pasti tenaganya besar. Ternyata sampai sana setelah saya mengisi 2 ember, saya tidak bisa membawa karena itu terlalu berat menurut saya. Jadi saya tinggalkan dulu 1 ember. Sampai di tenda saya ditegur, loh hanya bisa membawa 1 ember. Kalimat yang masih saya ingat sampai sekarang adalah gede awake tok. Itu sangat membuat saya sakit. Nah, itu sebagai guru, pengalaman kita bersama, jangan sampai ada kalimat-kalimat negatif yang kita keluarkan untuk memberikan penilaian buruk kepada murid kita. Karena ternyata sampai sekarang pun saya masih ingat betul, dan rasa sakitnya kadang masih ada, sangat membekas. Itu satu hukuman psikis. Ya, mungkin barangkali kita juga pernah melakukan itu. Selanjutnya upayakan jangan sampai terjadi lagi, karena ternyata hukuman psikis itu lebih menyakitkan dibanding hukuman fisik yang kadang hanya lari, kita hanya sampai sebentar, tapi kalau psikis akan terpengaruh sampai sekarang, akan teringat sakitnya sampai sekarang. Lalu perbedaannya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu dia sudah terencana, sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Biasanya seperti ini, konsekuensi sudah ada aturannya. Misalnya, kalau siswa terlambat, konsekuensinya dia lari keliling lapangan. Itu sudah disepakati dulu. Bukan hanya yang secara tiba-tiba muncul dari dalam guru itu tadi. Itu kalau konsekuensi sudah terencana. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman, ya masih tetap tidak nyaman, karena ketika melakukan kesalahan konsekuensinya berarti sesuatu yang dia tidak sukai, biasanya seperti itu. Termasuk tadi ya, dicontohkan terlambat, nanti anak itu harus keliling, itu berarti sesuatu yang merugikan anak atau yang tidak dia sukai. Ini masih merasa tidak nyaman anaknya. Lalu guru selalu memonitor murid. Di sini guru hanya gurunya tetap nih sebagai yang paling tinggi, dia tetap memonitor murid dan sebagainya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Keduanya ini sebenarnya sudah biasa nih kita laksanakan, sudah biasa terjadi di lingkungan sekolah kita. Ternyata sebenarnya itu tidak diharapkan. Harapannya ada restitusi. Restitusi itu apa? Ini menurut saya pun, saya saya mengenal kata restitusi itu setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang saya ikuti. Restitusi ini satu acara atau kegiatan kolaboratif agar murid menemukan solusi sendiri. Misalnya banyak sekali kita menemukan kasus di sekolahan, tetapi kita hanya sebagai penghukum, kita menentukan kamu itu salah, harusnya kamu kayak gini. Seperti itu yang sering kita lakukan karena selingkuh ya. Ternyata sebenarnya kita berkolaborasi dulu dengan siswa, kita mengajak bicara dengan baik-baik sehingga siswa itu terarah sampai dia menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Itu disebut restitusi. Kemudian restitusi diupayakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, restitusi itu nanti kita lakukan dialog sebisa mungkin, kita mengikuti tahapan-tahapannya sampai murid itu bisa memperbaiki kesalahan, dan tentu saja keinginannya memperbaiki kesalahan adalah keinginan intrinsik yang tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Itu restitusi.
Nah, sekarang saya ingin sedikit memberikan contoh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Coba ya. Enggak, ini termasuk hukuman karena itu terjadi begitu saja tiba-tiba. Halo, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada teman yang mengerjakan tugas tapi dicoret-coret sama temannya kemudian harus digantikan. Ini kira-kira merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, bagus sekali. Coba kita lihat jawabannya konsekuensi atau bukan? Iya, jawabannya adalah konsekuensi. Lalu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Dilihat dari kalimatnya, terlambatnya sudah 10 menit di pelajaran PJOK. Biasanya itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang menjawab hukuman, ada juga yang menjawab konsekuensi. Iya, kita perhatikan kalimatnya. Biasanya konsekuensi itu sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya. Kalau terlambat 5 menit, nanti larinya 1 kali. Terlambat 10 menit 2 kali. Nah, kalau kita pelajari di sini, ini merupakan konsekuensi. Karena di sini sudah ada aturannya, dia itu terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Jadi ini sesuatu yang sudah disepakati, namanya konsekuensi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Merupakan hukuman atau konsekuensi? Dia duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman. Coba ya. Konsekuensi, ya, karena dia sudah mencederai teman, makanya dia tidak boleh saat istirahat dia hanya duduk di pinggir. Selanjutnya, kita sebagai guru sebenarnya kita sering memiliki 5 posisi kontrol. Maksudnya apa? Dalam menghadapi sesuatu di sekolahan, kita seringkali berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, masing-masingnya bagaimana? Penghukum, contohnya nih ya. Contohnya ketika kita menghadapi siswa yang terlambat tadi, kita tanpa mencari tahu apa masalahnya, tanpa mendengarkan si murid, langsung saja, kamu terlambat, cepat lari keliling lapangan. Itu kalimat guru sebagai penghukum. Posisi guru di situ sebagai penghukum. Ini sebenarnya sangat disayangkan dan jangan kita lakukan pada saat sekarang ini. Kemudian pembuat rasa bersalah itu kalimatnya seperti apa? Contohnya misalnya, kita berusaha membuat kalimat anak itu biar anak itu merasa, oh ya saya itu salah. Itu pembuat rasa bersalah ya. Posisi kita contohnya ini nih, berdiri di depan kelas sampai jam istirahat, itu termasuk kalimat yang dikeluarkan oleh penghukum. Berapa kali ibu bilang jangan sering terlambat, kamu selalu bikin ibu kecewa. Justru kalimat itu dikeluarkan saat kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ini akan menyakiti juga siswa ya. Berapa kali ibu bilang jangan sering terlambat, kamu selalu bikin ibu kecewa. Anak itu merasa bersalah loh kalau kita menggunakan kalimat itu untuk menghadapi anak itu. Ya, kemudian kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Ayo dong, masa kamu terlambat terus sih? Besok berangkat lebih cepat ya. Ya sudah, nggak apa-apa, sekarang masuk kelas ya. Itu memposisikan diri sebagai teman. Kalimatnya beda ya. Dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dia semakin melembut. Ada posisi sebagai pemantau. Pemantau itu kita hanya mengamati dan kita tidak terlalu berperan di dalamnya.
Contoh kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah karena kamu terlambat, kamu tahu konsekuensinya. Jadi nanti biar anak yang memutuskan sendiri, tahu konsekuensinya, dikembalikan ke keyakinan kelas atau ke konsekuensi yang sudah disepakati. Itu sebagai pemantau perbedaannya. Nah, ini nanti kita harapannya kita juga bisa menjadi teman, pemantau, dan manajer. Apa itu manajer? Manajer itu kita menggali anak tersebut agar anak itu bisa memperbaiki apa yang sudah dia lakukan atau memperbaiki masalahnya. Kamu tahu kesalahanmu, kenapa? Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini adalah peran guru atau posisi guru sebagai manajer. Ini yang diharapkan ya. Kemudian saya ingin mencoba bertanya kepada Bapak Ibu semua. Kira-kira kalimat yang pertama itu termasuk posisi peran guru di bagian apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa ini? Penghukum atau sebagai teman atau pembuat merasa bersalah atau manajer? Apa ini kira-kira? Pembuat merasa bersalah. Oke, betul sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak itu merasa, oh iya saya salah, saya sudah membuat kecewa ibu guru. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke? Iya, bagus sekali. Ini bisa saat kita mengutarakan kalimat ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini bisa di posisi pembuat merasa bersalah juga. Kamu tidak pernah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini posisi sebagai manajer. Oke, bagus sekali. Itu tadi ya, kira-kira sudah paham ya posisi kontrol guru. Nah, sekarang keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kita pada saat sekarang ini jarang sekali kita membuat satu keyakinan kelas, padahal keyakinan kelas ini banyak sekali manfaatnya. Ketika kita mau menerapkan segitiga restitusi, kita harus mempunyai dulu keyakinan kelas. Artinya apa? Kita sebelum masuk kelas nih, kita buat kesepakatan, keyakinan. Jadi nanti ketika perjalanan kita dalam pembelajaran terjadi sesuatu, kita kembalikan lagi kepada siswa bahwa siswa nanti akan menyadari saya sudah melanggar keyakinan kelas yang ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tentu saja nanti ada tujuannya, kita ada rambu-rambunya, anak membuat peraturannya sendiri, membuat keyakinannya sendiri. Contoh nih, tentang menghargai teman. Kalimatnya tentang menghargai teman, semua harus saling menghargai, misalnya seperti itu. Nanti ketika terjadi satu masalah, satu anak tidak menghargai temannya atau mengambil sesuatu milik temannya atau mengambil tugas dan sebagainya, kita bisa melakukan restitusi kepada anak itu dengan mengembalikan kembali keyakinan yang telah dibentuk bersama. Nah, seharusnya apa yang dilakukan? Itu fungsi keyakinan kelas atau peraturan ya. Keyakinan bukan peraturan. Ini contohnya. Pertanyaan nih, mengapa saat kita mengendarai motor kita harus memakai helm? Mengapa? Jawabannya macam-macam. Nomor jawabannya? Oh iya, Bu Iva katakan biar aman. Ada lagi? Menaati peraturan. Ada lagi? Oke. Nah, dari kedua jawaban itu kita bisa menyimpulkan bahwa seperti jawabannya Bu Afni, menaati peraturan. Berarti Bu Afni masih berpedoman atau masih menggunakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang istilahnya saya tuh harus patuh sama aturan, kalau tidak nanti saya akan mendapatkan sanksi, saya akan mendapatkan hukuman. Nah, seperti itu. Kalau jawabannya Bu Iva tadi
biar aman. Biar aman itu lebih menuju ke motivasi intrinsik atau atau lebih disempurnakan lagi begini. Saya itu menggunakan helm untuk diri saya sendiri, tidak melihat di situ ada polisi atau ada siapapun, untuk diri saya sendiri, demi keselamatan saya sendiri, lebih aman, keamanan diri saya sendiri, itu yang diharapkan seperti itu. Termasuk kita menghadapi siswa pun diharapkan nanti seperti itu. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, dalam membuat aturan-aturan yang kita tetapkan nanti bersama anak-anak berkolaborasi, kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Oke. Nilai-nilai kebajikan yang pertama mengenai profil belajar Pancasila. Ini sudah mencakup kebajikan semua menurut saya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini poin-poinnya semuanya bagus. Kita akan lebih bagus kalau kita bisa menerapkan kepada siswa, mengimplementasikan semua kegiatan berdasarkan nilai profil belajar Pancasila. Ada 6 dimensi itu tadi ya. Lalu ada ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini menurut Primary Years Program. Ini juga kita bisa pertimbangkan untuk membuat keyakinan kelas, karena ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah, lalu berkaitan dengan keterampilan hidup atau life skill, itu tentang dapat dipercaya, tulus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu juga nanti kita bisa pertimbangkan dalam pembuatan keyakinan kelas atau kegiatan-kegiatan yang lain. Itu menjadi dasar kita sebagai pendidik. Oke, lanjut. Disiplin, tadi kita sudah bicara tentang disiplin. Disiplin itu contohnya datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara jika tidak ada halangan, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata sopan. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang disepakati bersama siswa. Misalnya kita membuat keyakinan kelas tentang temanya 4 saja, disiplin, religius, peduli lingkungan, dan toleransi. Nah, kalimat-kalimat ini kita bisa terapkan di kelas, kita sepakati bersama-sama dengan siswa. Itu contohnya tentang datang tepat waktu di sekolah. Jadi nanti ketika anak melanggar itu, kita kembalikan lagi. Ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan seterusnya seperti itu ya. Religius itu mengucapkan salam ketika masuk itu. Kalau kita sudah sepakati sebagai keyakinan, berarti kita harus melaksanakan itu. Sesuai dengan yang disepakati. Lalu kita perlu mengetahui bahwa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu memang dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Ya, perlu saya garis bawahi di sini, kalimatnya menggunakan kalimat positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, jangan menggunakan kalimat itu. Tapi mungkin kita bisa merubahnya dengan senantiasa menjaga kebersihan. Beda ya, kadang kalimat negatif dan kalimat positif nanti penerimaannya berbeda. Jadi kita sebisa mungkin menghindari kalimat-kalimat negatif dengan tidak berkata jangan, berkata tidak, dan sebagainya. Kemudian, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, dengan kondisi kelas kita. Jadi saat pelaksanaannya pun nanti akan mudah sekali untuk diterapkan. Dan keyakinan kelas itu diharapkan melibatkan semua warga kelas atau warga sekolah. Kira-kira ada gambaran pembuatan keyakinan kelas. Ini contoh-contohnya tentang itu tadi, religius, peduli lingkungan, toleransi. Kalau peduli lingkungan contohnya melakukan piket,
mengikuti kegiatan kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Kemudian toleransi itu menghormati guru, berteman, membantu teman, dan sebagainya. Itu nanti bisa dibuat di kelas kita masing-masing. Kemudian, nah, ini materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dalam upaya mengajak murid untuk menemukan solusi bagi masalahnya sendiri dan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi. Nah, kita dalam menghadapi masalah-masalah yang di sekolahan, kita diharapkan bisa menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Karena di sini terdapat 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas harus kita bentuk terlebih dahulu untuk nantinya kita menanyakan kembali kepada siswa apabila siswa itu melanggarnya. Ya, contohnya ini ada kasus, saya kemarin mengangkat kasus hal-hal yang sering terjadi sepele ya. Ketika selesai pembelajaran nih, ada 2 orang sahabat. Sebenarnya 2 orang ini sudah terbiasa minta minum, biasa barengan makanan dan minuman. Tetapi suatu ketika mungkin salah satunya agak kurang berkenan sehingga temannya yang meminta minum itu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan, dan kesalahan yang terjadi juga temannya itu tidak meminta izin terlebih dahulu. Nah, ini contoh. Oh iya, nanti dulu ya. Saya terangkan dulu masing-masing tahapannya. Nanti dalam menghadapi permasalahan itu yang pertama kita harus menstabilkan identitas itu. Biasanya anak yang terjadi kegiatan seperti tadi, misalnya ada masalah, Bu, air minum saya direbut, Bu, saya belum minum, dan sebagainya. Kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Contohnya, kita harus berupaya berada di posisi anak itu, mengajak dialog anak itu dengan cara contohnya, berbuat salah itu wajar kok. Ya, jika ibu berada di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan itu. Jadi menghadapi anak yang salah atau menghadapi anak yang melakukan sesuatu yang buruk, kita mendekatinya dengan seolah-olah kita berada di posisinya dia. Ibu tidak mencari siapa yang salah, ibu hanya ingin kita bersama-sama memperbaiki masalah. Menggunakan kalimat-kalimat ringan seperti itu. Kamu berhak merasa seperti itu. Ya, itu namanya menstabilkan identitas. Kita menenangkan dulu anak itu dari emosi, dari marah-marahnya yang tadi dengan cara seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya kita bisa, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Misalnya contohnya itu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu bisa menahannya. Guru bangga sama kamu. Itu bisa dikeluarkan sebagai kalimat validasi tindakan yang salah. Jadi saat kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, kita diupayakan melakukan tahapan-tahapan ini. Yang pertama, stabilkan dulu identitasnya, redakan emosinya. Kalau sedang nangis, dikuatkan lagi agar dia tidak ngedown dan sebagainya. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya kita gali apa sih anak-anak kenapa dia melakukan itu. Ya, kalimatnya kita bisa gunakan kalimat-kalimat ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu dan sebagainya. Itu tadi ya. Lalu yang paling goalnya ini untuk bisa anak itu berubah, kita kembali menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, apa keyakinan kelas kita? Kamu sudah
mengabaikan keyakinan kelas yang mana, nanti anak akan memposisikan dirinya atau mengingatnya seperti itu. Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan yang kamu yakini? Keyakinan kelas kan sesuai keyakinan ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kalimat-kalimat yang bisa kita munculkan pada saat kita menghadapi anak-anak yang melakukan satu kegiatan buruk. Nah, ini contoh penerapan seketika restitusi. Kemarin saya mencoba itu kasus yang tadi saya ceritakan bahwa botol minumnya Nina dan Salsa itu si Nina itu mengambil botol minumnya Salsa tanpa izin dengan berdalih Nina itu merasa benar karena biasanya juga Salsa selalu mengizinkan, tapi di hari itu Salsa tidak mengizinkan dan merasa tidak terima bahwa botol minumnya diambil tanpa izin, padahal Salsa belum minum setelah pembelajaran olahraga. Kita skip saja ya. Intinya di sini kita ada tahapan-tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini skip saja videonya, nanti kalau Bapak Ibu memang ingin melihat nanti saya berikan videonya. Kemudian penutup, intinya alhamdulillah sekali kita sudah melewati rangkaian kegiatan destinasi pada pagi hari ini. Dalam penerapan program disiplin positif itu harapannya seorang guru itu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, ini menurut standar nasional pendidikan. Tadi materi pemaparan dari saya selanjutnya saya ingin membuka sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu mendapati sesuatu yang ingin disampaikan atau sesuatu yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Monggo tunjuk jari siapa yang ingin menyampaikan sesuatu. Ya, kepada Putri, monggo Bu, silakan. Terima kasih pada Bu Dewi. Dari saya atau kami tadi mendengarkan adanya budaya positif ya, tadi maksudnya kebiasaan ataupun kebiasaan yang baik khususnya di sekolah kita ya. Contohnya budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun, itu juga masuk ya. Bisa. Dan juga ditambah lagi yang konsep-konsep dasar dulu, yaitu budaya positif juga buang sampah pada tempatnya seperti itu. Lajeng, terus 5S itu kan nanti kedepannya bisa dituangkan ke dalam kita di saat menyusun atau pembuatan keyakinan kelas. Bagus sekali. Kelas dari kami cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Putri. Ada lagi atau mungkin ini saya jawab dulu? Saya jawab dulu sebentar. Bagus sekali. Kita kembali lagi bahwa budaya positif itu tadi adalah dimulai dari sesuatu kebiasaan-kebiasaan baik kita, sehingga kita mengarahnya nanti kita bisa membentuk pembiasaan-pembiasaan baik pada anak, sehingga terbentuk karakter-karakter baik yang kita ciptakan pada anak. Nah, termasuk Ibu Kepala Sekolah kita tadi menyarankan ada 5S, senyum, sapa, salam, dan sebagainya itu tadi, itu bisa kita jadikan budaya positif di sekolah kita. Nah, kemudian kalaupun nanti bisa, kita akan membentuk atau menyisipkan budaya positif itu tadi di dalam keyakinan kelas yang akan kita bentuk bersama anak-anak. Ya, nanti itu akan tercipta budaya positif yang lebih baik lagi. Begitu Putri? Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya, saya persilahkan ya Ibu Rani dulu, kepada Bu Rani. Monggo Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan bahwa kebutuhan siswa kan harus dipenuhi Bu. Nah, kebutuhan siswa kan ada banyak yang tadi. Iya, sebentar. Ada 5.
kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar. Nah, ketika kebutuhan dasar, misal kebutuhan bertahan hidupnya tentang makanan, pakaian, tempat tinggal dan keamanan dan kesehatannya itu tuh kita sadar dan tahu bahwa siswa ini kurang, kayak gitu. Apakah itu menjadi tanggung jawab guru untuk memenuhinya? Nah, solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini tuh bagaimana? Gitu. Ketika 5 kebutuhan dasar manusia siswa kita itu ada yang tidak terpenuhi. Ya. Oh. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih Bu Rani. Bu Rani mempertanyakan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Nah, tadi pertanyaan Bu Rani tentang kebutuhan bertahan hidup. Apabila siswa kita ternyata ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, apakah itu menjadi tanggung jawab kita? Jawabannya sebenarnya kita bekerja itu dengan mempertimbangkan, ini akan menjadi pertimbangan kita dalam kita menentukan sesuatu, dalam kita melakukan sesuatu atau kita menghadapi murid kita. Ya. Maksudnya bagaimana? Ketika anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, mungkin dia merasa lapar, dia akan bertingkah aneh nih di sekolahan. Dia akan marah-marah nggak jelas atau mungkin tidak fokus di dalam pembelajaran. Tapi kita sebagai guru, kita tidak boleh langsung menghukumnya atau menjudge nih anak ini salah, anak ini tidak ini. Tapi kita harus mempertimbangkan apakah anak itu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kalau ternyata jawabannya belum terpenuhi, itu menjadi PR kita. Kenapa sih tidak terpenuhi? Apakah dia sudah sarapan atau belum? Kalau jawabannya belum, kalau memang benar-benar belum terpenuhi, mungkin kita bisa melakukan pendekatan. Masalahnya apa? Karena tidak sarapan? Apakah karena tidak ada makanan? Apakah karena anak tersebut gugup? Ataukah anak tersebut memang tidak ada istilahnya apa ya? Yaitu tadi buruknya memang benar-benar tidak ada makanan di rumah. Nah, kita bisa melakukan tindakan lanjutan, misalnya dengan pendekatan kepada orang tua, terutama, saya garis bawahi lagi bahwa kita sebagai pendidik itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus tetap berkolaborasi dengan siapapun yang ada di sekitar kita, dengan teman sejawat, dengan orang tua, dan sebagainya untuk menciptakan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Jadi intinya kebutuhan dasar manusia ini sebagai pertimbangan kita dalam menentukan keputusan atau dalam menghadapi siswa-siswa yang ada di sekitar kita. Begitu jawabannya Bu Rani, memuaskan? Ya sudah puas, alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya yang ingin memberikan pertanyaan atau penguatan sudah Bu Iva, ya terima kasih sekali. Semoga pemaparan dari saya atau diseminasi dari saya membawa banyak manfaat. Semoga kita nanti sebagai guru, sebagai pendidik bisa saling lebih berkolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan, untuk menjadikan peserta didik kita pribadi yang lebih baik, lebih berkarakter, lebih bisa menghargai lingkungan dan sekitarnya, terutama menghargai dirinya sendiri juga. Semoga kita nanti tetap bekerja sama dengan baik, dengan kondusif. Bisa sekali. Mau bertanya langsung malam ya? Restitusi itu apakah sama dengan kesepakatan kelas? Hampir sama nih. Kesepakatan kelas, terus keyakinan, peraturan kelas nih. Dan saya kan guru senior ya. Kan banyak kali ini menerima seperti yang Bu Dewi ngomongkan. Saya itu bingung tapi bagaimana atau caranya atau prakteknya langsung di kelas membuat apa kesepakatan bersama di kelas, misalnya di tahun ajaran baru itu tekniknya bagaimana Bu? Mohon penjelasannya. Ya.
Oke, benar sekali. Bu Mardiem adalah guru senior di sini karena pengalaman mengajarnya sudah sangat lama sekali dibandingkan dengan saya yang baru kemarin dan baru belajar ini terus terang saja. Nah, keyakinan atau kesepakatan kelas ini tidak sama dengan restitusi, Bu. Restitusi itu nanti adalah satu proses dialog untuk menghadapi anak yang bermasalah, seperti itu. Nah, dimulai dari keyakinan kelas kita bisa melakukan restitusi. Maksudnya, cara pembuatan keyakinan kelasnya bagaimana? Tadi Bu Mardiem bertanya. Contohnya nih, kita kasarannya gini, membuat aturan, tapi aturan itu justru anak sendiri yang membuatnya untuk dilaksanakan sendiri. Oke? Aturan-aturannya dibuat oleh anak sendiri, tidak dibuat oleh guru. Kadang sesuatu yang kita buat sendiri kita akan lebih memperhatikan daripada sesuatu yang ada azan. Berhenti dulu ya, ampunten. Dilanjut lagi ya. Tadi Bu Mardiem menanyakan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Caranya, intinya kita ketahui bersama bahwa keyakinan kelas itu satu aturan atau satu kesepakatan yang diyakini anak, yang dibuat sendiri oleh anak. Oke. Tetapi anak-anak masing-masing membuat, nanti dikumpulkan menjadi satu, dijadikan satu, itu disebut keyakinan kelas. Contohnya kita berikan rambu-rambu. Kita mau membuat aturan tentang disiplin. Nanti anak dipandu untuk dia bisa menyusun kalimat sendiri. Bu, saya mau buat aturan kelas kita itu harus datang tepat waktu semua. Mungkin ada anak yang seperti itu. Oke, kita sepakati. Keyakinan kelas yang pertama, satu, datang tepat waktu. Tuh, contohnya. Yang kedua lagi, kita pandu anak untuk bagaimana tentang toleransinya nih. Anak ada yang mengusulkan, Bu, saya ingin sesama dari kita harus saling menghormati. Catat, itu usulan dari anak sendiri. Saling menghormati sesama teman. Lanjut lagi. Ya, kalau misalnya masih SD itu masih perlu panduan dari Bapak Ibu gurunya ya. Nanti kita tetap dalam penyusunan keyakinan kelas memperhatikan kalimat-kalimat yang positif dan aturan yang baik. Kalau misalnya ternyata anak mengusulkan, Bu Guru boleh pulang jam 9. Kita sebagai guru bagaimana? Iya, karena itu tidak sesuai dengan aturan sekolah, makanya kita tidak perlu menyetujuinya. Kita arahkan anak untuk membentuk keyakinan kelas yang baik-baik, yang sesuai dengan tujuan sekolah juga. Dan kita kembali lagi seperti tadi, kita mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ada gambaran Bu membuat keyakinan kelas kelas 1. Ya, mungkin arahan dari Bu Guru, mungkin Bu Gurunya yang anak-anak kita bisa nih membuat aturan kita sendiri. Kalau misalnya kita sepakati setiap harinya anak-anak sudah harus masuk sebelum jam 7, setuju atau tidak? Nah, kalau anak-anak sudah menyetujui itu berarti sudah kesepakatan atau keyakinan kelas anak-anak. Mungkin cara menghadapinya seperti itu, Bu. Nah, kalau kelas tinggi bisa jadi anak-anak menulis saja nih. Menulis di post-it bisa, di kertas warna-warni itu, nanti satu aturan dalam dirinya ditulis satu saja. Kalau dari 40 siswa kan berarti ada 40 aturan nih, nanti ditempel, itu sepakati, kita telaah dulu mana yang tidak baik, kita koreksi lagi. Kalau sudah ditetapkan, itu akan menjadi keyakinan kelas. Atas niku. Ada gambaran? Sudah cukup jawabannya? Sudah cukup. Barangkali ada lagi, Bapak Ibu? Ada Bu Afni, monggo Bu. Terkait untuk keyakinan kelas kan ada 4, religius, toleransi, peduli lingkungan, dan disiplin. Yang saya mau tanyakan, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif di lingkungan sekolah? Oke.
Kalau 4 jenis keyakinan kelas yang saya tampilkan di sini, ini hanya contoh Bapak Ibu perlu digarisbawahi. Ini hanya saya mengklasifikasikan sendiri tentang disiplin, tentang religius, tentang peduli keamanan dan toleransi. Ini saya mencontohkan sendiri. Saya empat klasifikasi ini juga saya klasifikasikan sendiri. Nanti tergantung kelas Bapak Ibu masing-masing mau membuat keyakinan kelas yang seluas apapun atau sesingkat apapun, itu tergantung keyakinan antara anak-anak dan ibu gurunya, seperti itu. Kemudian Bu Afni tadi menanyakan mengapa harus ada keyakinan kelas. Mengapa? Karena anak-anak kita itu tetap harus ada sesuatu yang mengontrol, meskipun dia sendiri punya kontrol terhadap dirinya, tetapi kalau dari awal kita sudah meyakini atau sudah ada kesepakatan kelas, nanti fungsinya ketika terjadi sesuatu, terjadi perlakuan yang tidak baik atau terjadi masalah di dalam pembelajaran, kita bisa mengembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu tadi termasuk dalam tahapan segitiga restitusi, bahwa ketika terjadi sesuatu di kelas, terjadi satu permasalahan, ada 3 tahapan. Yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu fungsinya untuk apa? Untuk menyadarkan anak bahwa sesuatu yang sudah disepakati oleh dirinya sendiri itu sudah dia katakan bisa dikatakan sudah dilanggar, sehingga dia menyadari bahwa oh ya, tindakan saya kemarin tidak sesuai keyakinan kelas yang bahkan saya buat sendiri. Saya sudah buat aturan sendiri tapi saya melanggarnya, seperti itu. Fungsinya keyakinan kelas sedikit untuk mengontrol. Seperti itu Ibu. Sudah puas dengan jawabannya atau mau menambahkan lagi? Bon, monggo yang lain ada lagi? Sudah. Saya kira sudah cukup ya sesi berbagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu semua sudah bersedia meluangkan waktu di sini, mendengarkan saya memaparkan sedikit materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif di modul 1.4. Harapannya materi atau pertemuan pada pagi hari ini saya bisa membawa banyak manfaat dan kita bisa mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing, di kelas kita masing-masing. Tujuannya agar peserta didik kita, anak-anak didik kita menjadi anak yang lebih baik, berkarakter sesuai dengan harapan kita, dan berkepribadian sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.